Hari ini anak-anak itu tidak hanya berbuat kemungkaran di jalan-jalan, Pak, tapi bahkan mereka membuat kemungkaran di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu saya menerima satu postingan tulisan dari seorang Ustadz Fakhri Emil Habib namanya. Apa kata beliau? Pada suatu hari beliau mengisi pesantren kilat di masjid. Ketika beliau mengisi pesantren kilat, beliau kemudian mendapati ada anak-anak peserta pesantren kilat, Pak, main HP. Diambil HP itu, ternyata Masya Allah, Pak, anak itu sedang main judi online di bulan Ramadan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di depan kita itu orang lain, kita mengatakan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada rasa di hati? Tidak ada, Pak. Kenapa orang lain itu? Walaupun mulut kita mengatakan Allahumma ighfir lahu, tapi orang lain. Tapi lain halnya kalau di depan kita itu adalah ayah kita, Pak. Di depan kita itu adalah ibu kita, Pak. Kita akan mengatakan Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampuni dia. Dia ayah saya, sudah membesarkan saya. Hatinya, Pak, masuk menghayati apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين والمظلومين في فلسطين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma-Nya atas segala bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmat-Nya kepada kita semua. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus memberikan kepada kita perintah untuk bertakbir, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Kita bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakbir, mengagungkan asma-Nya, namun jangan sampai pada hari yang mulia ini justru kita sebagai manusia, hamba yang lemah, hamba yang kecil, justru kemudian kita membesarkan nama kita, kita membesarkan harta-harta kita, kita membesarkan rumah-rumah kita, kita membesarkan jabatan kita membesarkan status kita di balik topeng silaturahim, di balik topeng halal bihalal, di balik topeng ramah tamah pasca lebaran. Jangan sampai justru pada hari ini kita membesarkan nama-nama kita, bermegah-megah di hadapan kaum muslimin yang lain atas perolehan harta kita, atas capaian-capaian kesuksesan kita di dunia. Cukuplah teguran dari Allah Subhanahu wa taala pada satu firman-Nya yang sudah kita hafal bersama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir, dan seterusnya. Dan ketika pada hari ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakbir, membesarkan asmanya, tapi justru pada hari ini kita membesarkan petasan, membesarkan suara petasan. Coba kita pikirkan pada hari ini, berapa uang yang kita habiskan untuk membeli petasan, membeli sesuatu yang tidak ada bermanfaat. Ada yang pada hari ini membeli petasan itu 100.000, 200.000, setengah juta. Maka bagi siapa saja yang sudah melakukan itu, renungkanlah. Ini sekarang sedang beredar kotak infak. Kemarin kita sudah membeli petasan 200.000, 300.000, 500.000. Kita bisa membelinya dengan begitu ringan. Tapi lihat ketika kotak infak ada di hadapan kita, kita masih berpikir ulang. Kita mencari-cari yang mana uang yang lusuh. Kita mencari-cari yang mana uang yang paling kecil nominalnya. Apakah kita tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah mungkin pada hari ini, kemarin kita menghabiskan uang sampai setengah juta, apakah pada hari ini ketika kotak infak beredar di depan kita, kita mampu memberikan uang sama paling tidak dengan apa yang kita habiskan di tempat-tempat yang tidak bermanfaat? Ketika pada hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah mendidik kita dengan bulan Ramadan, bulan yang seharusnya kita dididik untuk memiliki rasa sensitif pada hati kita, pada jiwa kita, merasakan bagaimana rasa lapar. Tapi justru setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang mati hati-hati kita, sehingga kita dengan mudahnya membeli barang-barang yang tidak bermanfaat. Sementara ada saudara-saudara kita pada hari ini, jangankan membeli petasan, membeli makanan saja mereka tidak memiliki uang yang cukup. Apakah hati kita pada hari sudah mati, padahal kita baru saja meninggalkan Ramadan? Ketika kita begitu mudahnya membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, sementara saudara-saudara kita di Palestina sana, mereka meregang nyawa. Bahkan pada hari ini ada di antara saudara-saudara kita di sana, mereka harus memakan pakan ternak. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hari di mana kita seharusnya membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dan wujud rasa syukur kita atas segala bentuk limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ayat yang sudah kita hafal bersama yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, mewajibkan kepada orang-orang beriman untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana perintah puasa itu juga sudah pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum terdahulu, la'allakum tattaqun. Ada satu harapan dari Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan dan kemudian menunaikan ibadah puasa, agar kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja semua kita sudah menghafal apa definisi dari takwa. Kita bisa menyebut dengan lancar, takwa adalah ketika kita pada hari ini melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama semampu kita meninggalkan segala larangannya. Itulah takwa yang kita pahami. Namun kalau kita melihat di dalam Al-Quran, takwa itu membutuhkan bukti. Dan jangan sampai pada hari ini selepas Ramadan kita hanya memahami bahwa saya sudah melaksanakan ibadah puasa, saya sudah melaksanakan sholat, saya sudah menunaikan zakat, dan bahkan saya sudah menunaikan ibadah haji, maka saya sudah bertakwa. Tidak, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak amalan-amalan lain di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dan bukti ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk bukti itu adalah bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua atas pendidikan anak-anak kita. Tidak disebut orang yang bertakwa itu ketika hanya dia sudah menunaikan ibadah sholat sementara dia abai dengan pendidikan anaknya.
Tidak disebut seorang itu sudah bertakwa ketika dia sudah mencukupkan dirinya dengan amal-amal akhirat, sementara dia tidak mempedulikan kondisi anaknya tentang akhirat anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk menyelamatkan dirinya. Tidak hanya dirinya, tapi juga menyelamatkan keluarganya, istri dan anak-anaknya dari azab api neraka. Di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim." Hendaklah takut di antara kalian ketika suatu saat nanti kalian meninggal dunia. Kalian meninggalkan generasi-generasi di belakang kalian yang merupakan generasi-generasi yang lemah. Falyattaqullah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hendaklah kalian bertakwa. Allah gandengkan perintah untuk memastikan kondisi anak-anak kita dengan perintah takwa. Dan bahkan pada hari kiamat kelak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dia sudah melaksanakan ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian dia harus memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala karena dia melalaikan satu tanggung jawabnya, yaitu tentang pendidikan anak-anaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salasatun," ada 3 kelompok, "qad harrama alaihimul jannah," Allah haramkan kepada mereka surga. Siapakah mereka? Yang pertama, mudminul khamar, yaitu orang yang candu dengan minuman keras. Yang kedua, wal aqu, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah dayyut, yaitu seorang laki-laki kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap anggota keluarganya ketika ada anggota keluarganya melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan. Semalam malam takbiran, kita melihat dengan mata kepala kita setiap tahun ketika malam takbiran tiba, kita melihat remaja, muda-mudi berboncengan sampai dengan larut malam. Anak perempuan dibawa entah kemana oleh seorang laki-laki asing. Dan ternyata anak-anak perempuan itu pasti memiliki ayah, tapi ayahnya adalah ayah yang dayyut. Ayahnya adalah ayah yang tidak memiliki kecemburuan tentang putrinya. Bagaimana kemudian kita bisa mengaku kita bertakwa sementara para ayah ini masih membiarkan putri-putrinya dibawa oleh laki-laki asing? Bahkan kalau boleh menggunakan kalimat yang keras, inilah ayah-ayah yang dungu, ayah-ayah yang bodoh, ayah-ayah yang bahkan membawa atau membuat putrinya berada pada status lebih rendah daripada seorang pelacur. Walaupun ayahnya sholat 5 waktu di masjid. Saya pernah di hadapan remaja putri memberikan, kalian pada hari ini jangan sampai kalian membuat derajat kalian lebih rendah daripada seorang pelacur. Kenapa Ustaz lebih rendah daripada pelacur? Kami tidak menjual diri. Pelacur itu ketika ada laki-laki ingin menyentuh tubuhnya, dia akan mengatakan, jangan sentuh tubuh saya. Anda kalau menyentuh tubuh saya bayar dulu 300.000, 500.000, 1 juta, bayar dulu. Kalau tidak bayar tidak boleh sentuh. Tapi remaja putri pada hari ini dengan alasan seorang laki-laki mengatakan aku cinta kepadamu, boleh sentuh Pak, boleh bawa kemana-mana, dan ayahnya merestui. Kenapa? Karena laki-laki itu mengatakan cinta kepada putri saya. Bawa nak, hati-hati, pegang yang kuat. 2 bulan kemudian putus katanya, tidak cinta lagi. Datang laki-laki berikutnya bilang cinta, boleh pegang lagi, gratis pegangnya. Siapa lebih rendah? Putri Anda atau pelacur? Putri kita lebih rendah daripada pelacur. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Ayahnya tidak peduli. Ayah-ayah yang dungu. Lantas bagaimana kita bisa mengaku diri kita bertakwa ketika kita masih membiarkan putri-putri kita dijamah oleh laki-laki lain, dibawa pergi oleh laki-laki lain? Apakah pantas kita mengaku diri kita bertakwa? Kemudian yang berikutnya, pada hari ini kita melihat lembaga pendidikan menjamur
Di mana-mana ada lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan informal. Tidak cukup, masih ada lagi lembaga-lembaga tahfiz, lembaga-lembaga Al-Quran menjamur di mana-mana. Setiap tahun ajaran baru tiba, kita melihat ada begitu banyak billboard, poster, banner, promosi dari lembaga pendidikan. Dulu jarang sekali orang bergelar Dokter Andes, seperti ketua Tuhaput kita. Mesoso urung sarjana Pak Jamun Pak. Tapi pada hari ini sarjana itu bertumpuk. Tidak hanya S1, tapi juga S2, bahkan S3. Semua orang kuliah pada hari ini. Tapi yang menjadi keanehan adalah ketika lembaga pendidikan begitu banyak hadir di depan kita. Orang menyandang gelar S1, S2, S3. Namun kenyataannya pada hari ini, kondisi akhlak kita memprihatinkan. Apakah sekolah mengajarkan mereka sesuatu yang tidak benar? Tidak. Sekolah tahfiz pada hari ini masih mengajarkan anak kita membaca Al-Quran, Pak. Sekolah masih mengajarkan anak kita tentang budi pekerti. Sekolah-sekolah itu masih mengajarkan pendidikan agama untuk anak kita. Lantas mengapa pada hari ini anak-anak kita rusak moralnya? Persoalannya satu, pendidikan rumah yang rusak. Pendidikan dari ayah dan ibunya yang tidak mereka dapatkan lagi. Hari ini anak-anak sudah menjadi yatim sebelum ayah-ayahnya meninggal. Yatim. Ayahnya masih hidup tapi mereka laksana anak yatim. Hari ini anak-anak itu tidak hanya berbuat kemungkaran di jalan-jalan, Pak, tapi bahkan mereka membuat kemungkaran di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu saya menerima satu postingan tulisan dari seorang Ustadz Fakhri Emil Habib namanya. Apa kata beliau? Pada suatu hari beliau mengisi pesantren kilat di masjid. Ketika beliau mengisi pesantren kilat, beliau kemudian mendapati ada anak-anak peserta pesantren kilat, Pak, main HP. Diambil HP itu, ternyata Masya Allah, Pak, anak itu sedang main judi online di bulan Ramadan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi menemukan hal-hal seperti itu. Kemarin itikaf, Pak. Kami itikaf di Baitur Rahman. Itu mereka di dalam masjid main game, Pak. Tidak itikaf mereka, main game, Pak. Bedanya saya tidak mengambil HP itu. Khawatir saya, jangan-jangan ketika saya ambil HP itu mereka memain judi, Pak. Di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Judulnya mereka itikaf, tapi mereka main judi. Apa kata Ustadz ini? Lebih baik kamu pulang ke rumah saja. Kamu lebih baik tidur saja. Kamu tidak berdosa kalau tidur. Tapi kamu menambah dosa pada hari ini main judi di dalam bulan Ramadan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini anak-anak ribut itu bukan anak-anak di bawah 7 tahun lagi, Pak. Silakan lihat. Kami sering mendapati anak-anak yang membuat keributan di masjid itu anak-anak berusia di atas 10 tahun. Bahkan di antara mereka sudah baligh. Tapi tidak ada yang menegur. 10 tahun, Pak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perintahkan anakmu ketika usia mereka 7 tahun untuk mendirikan salat. Perintahkan. 10 tahun mereka tidak melaksanakan salat, pukul. Tapi pada hari ini anak-anak usia 10 tahun mereka datang ke masjid, tidak salat dan mereka membuat keributan dan kita masih menganggap mereka anak-anak. Tidak sholat saja anak 10 tahun itu boleh dipukul. Sementara pada hari ini anak-anak kita usia 10 tahun tidak hanya mereka meninggalkan sholat di masjid, tapi mereka juga membuat kemungkaran di masjid. Sopoh, hana sopoh, Pak. Anak mit tak pegah. Anak manyak entah. Mereka bukan anak manyak lagi, Pak. Bahkan yang balik. Kemarin kami juga menemukan, Pak, anak sudah balik. Kita terburu-buru pergi ke shaf jamaah. Sudah rakaat kedua, sudah masbuk. Tapi kita menemukan ada anak-anak masih santai dengan HP-nya. Bahkan masih santai dengan rokoknya. Dan yang lebih mengenaskan lagi, mereka dari mana? Kadang ada di antara mereka dari pesantren. Sekali lagi, apakah salah sekolah? Apakah sekolah pada hari salah mengajar? Tidak. Kurikulum masih sama, Pak.
Tidak pernah ada sekolah pada hari ini mengajarkan khamar halal, tidak ada. Tidak pernah ada pada hari ini mengatakan, sekolah mengatakan kalian tidak perlu sholat lagi, tidak ada, Pak. Masih mengajarkan hal yang sama. Tapi kenapa kemudian akhlak anak pada hari ini rusak? Pendidikan rumah yang hilang. Ustadz mengapa selalu saja mengulang tema itu saja? Hanya itu saja yang Ustadz katakan. Jujur saya katakan, Pak, setidaknya 4 tahun berturut-turut ketika kami mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri, Pak, kami tidak mengubah tema, Pak. Tema kami masih konsentrasi pada pendidikan anak. Bukan kami sudah hebat kali mendidik anak kami, Pak, tidak. Tapi karena kecemasan, Pak. Cemas, Pak. Hari ini kita mengatakan kepada anak kita, kamu tidak boleh pegang HP dulu. Dia minta HP. Abi, beli HP, Abi. Tidak boleh dulu, nak. Kamu belum boleh ada HP. Kamu kan di pesantren, tidak boleh ada HP. Tapi kawan saya ada, beli. Dia orang tuanya. Kawan saya dikasih. Abi, kenapa tidak kasih? Cemas kita, Pak, hari ini, Pak. Bukan hanya cemas hari ini mendidik anak perempuan, anak laki lebih cemas lagi kita pada hari ini, Pak. Kita membawa ke sekolah, kita nggak tahu sekolah itu aman atau tidak. Bahkan ketika kita membawa ke pesantren, ada begitu banyak kasus juga di pesantren, cemas, Pak. Sehingga pada hari ini kita harus berbagi kecemasan, Pak. Jangan sampai pada hari ini laksana kita orang waras, tapi karena kita hanya sendiri di antara orang-orang gila, tapi justru kemudian kita yang dianggap gila pada hari ini. Hari ini ketika orang tua memberikan kepada anak apa yang anak minta, dan dianggap orang tua itu adalah orang tua yang penuh kasih kepada anaknya, kita justru pada hari ini dianggap orang tua yang tidak pernah punya kasih sayang kepada anak. Kita justru dimusuhi oleh anak karena begitu ketat mendidik mereka, menegur mereka ketika mereka membuat kesalahan, memarahi mereka. Kita justru dianggap orang tua yang tidak betul. Sementara orang tua yang dianggap betul yang mana? Yang membebaskan anaknya. Kemana dia suka pergi silakan. Mau minta HP silakan. Dan pada hari ini kami, Pak, konsentrasi juga di dunia pendidikan. Dan kami menemukan orang tua yang bikin sakit kepala, Pak. Orang tua yang membawa anaknya ke pesantren seperti dia membawa baju kotor ke laundry, Pak. Pernah bawa baju kotor ke laundry, Pak? Yang bikin kotor siapa? Kita, Pak. Setelah baju kotor kita bawa ke laundry, kita bayar uang 8.000 sekilo, 9.000 sekilo, tolong cuci baju saya. 3 hari saya ambil, harus bersih. Lagenya nurungnya, Pak. Lagenya nurung tuha jamannya. Membawa anaknya ke lembaga pendidikan. Mana lembaga pendidikan paling hebat di sini? Tolong bawa anak saya, tolong jadikan anak saya hafiz Quran 30 juz. Salat 5 waktu di masjid. Menutup aurat. Berapa duit? 2 juta. Ambil uang 2 juta. Tolong ya, anak saya dibuat menjadi anak yang soleh. Begitu anaknya tidak soleh, orang tua ini mengatakan, saya sudah bayar. Kenapa anak saya tidak soleh? Sekolah macam apa ini? Padahal inilah orang tua pembohong. Orang tua yang mendidik anaknya seperti seekor kambing mendidik anak, Pak. Dia menganggap sudah tuntas tugas saya kasih makan anak, ada tempat tidur anak, tapi pendidikan kajak kedih badayah kedih. Nyopat peng. Bagaimana mungkin pada hari ini, Pak? Anak itu bisa menjaga sholat 5 waktu, sementara dia tidak pernah mendengarkan ayahnya memberikan kepadanya nasihat tentang sholat. Saya kasih contoh pada hari ini. Di pesantren, anak itu mengaji. Dikejar target, Pak, harus menghafal Quran. Sekian lama dia pesantren, Pak. Sampai kemudian libur. Di rumah, dia tidak pernah lihat ayahnya baca Quran. Dia tidak pernah lihat mamanya baca Quran. Yang ada di dalam rumah dia melihat ayahnya pegang HP, sibuk dengan HP, sibuk ke kafe. Sebulan di rumah, Pak. Sebulan di rumah, libur. Balik ke daya, hilang hafalan, Pak.
Seorang ibu pengen mendapatkan anaknya, anak yang solehah, menutup aurat, tertutup auratnya, punya malu. Di sekolah diajarkan. Ini aurat kamu, nah aurat perempuan begini, aurat laki-laki begini. Begitu dia pulang ke rumah, dia melihat mamanya terbuka auratnya, Pak. Pakai daster, terbuka auratnya di depan orang. Apa yang terjadi? Dia kemudian memahami, oh urusan tutup aurat di sekolah. Oh, urusan baca Quran itu di sekolah. Di rumah enggak apa-apa tutup aurat, enggak apa-apa buka aurat. Di rumah, oh enggak ada baca Quran di rumah. Baca Quran di sekolah. Akhlak yang baik di mana? Di sekolah. Di rumah enggak ada akhlak yang baik. Siapa yang menghancurkan? Orang tua. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada hari ini kita mengatakan bahwa saya sibuk bekerja, sehingga tidak sempat untuk mendidik anak, tidak sempat untuk mengingatkan anak, tidak sempat untuk membangunkan anak untuk sholat. Pikir baik-baik, Pak. Berapa lama Anda bekerja? Sampai pensiun tiba, maka detik itu juga kantor akan melupakan Anda. Anda pada hari ini statusnya manajer di kantor. Ketika pensiun, hari ini juga kantor melupakan Anda. Besok, Anda tidak bisa lagi masuk ke kantor sesuka hati. Anda akan di stop sama satpam. Bapak mau kemana? Besok kantor sudah melupakan kita, Pak. Sehingga pada hari Bapak mengejar waktu di kantor, sibuk di kantor. Besok pensiun, Pak. Besok juga kantor melupakan Anda. Anda kepala dinas, pensiun, Pak. Singa hanali kepala dinas, mantan kepala dinas. Anda wali kota, singa tren, Pak. Hanali Anda wali kota, mantan wali kota, Pak. Hanali satpam pegah, Bapak mantan wali kota. Hanali, Pak. Tua mendung-mendungnya, Pak. Itu yang kita kebut sehari semalam, Pak, sampai melupakan anak-anak kita. Dan ketika kita tua, Pak, ketika kita pensiun, masih bisa kita telepon kantor kita, Pak. Tolong kirim ke saya satpam, tolong beli nasi untuk saya. Tolong kirim saya satpam, OB, cleaning service, tolong bersihkan rumah saya. Bisa? Tidak bisa lagi, Pak. Siapa yang kita harap ingat kepada kita? Anak kita, Pak. Dan kalau pada hari ini kita membesarkan anak kita dengan memberikan apa yang dia mau, maka pikir baik-baik, pada hari tua Anda akan menangis. Anda akan menangis. Anda kumpulkan uang, membuat rumah yang besar. Hari ini ada begitu banyak orang tua yang kesepian di rumah yang besar. Anaknya kemana? Ada di Jakarta, Banda Aceh, Medan. Satu pun tidak ada yang pulang. Semua mengatakan sibuk. Anda akan menangis, Pak. Menangis. Karena anak-anak tidak kenal dengan Anda. Anak Anda akan melupakan Anda. Kenapa? Mereka dibesarkan sama HP. Ketika ada meninggal, Anda lebih menangis lagi. Kita mengharapkan ada anak kita nanti maju ke depan, memimpin sholat jenazah. Tapi justru pada hari ini ada begitu banyak kasus orang tua meninggal. Ibu mengatakan, "Tahanu, mana anak? Tolong maju ke depan." Apa kata si anak? "Tengku mentang wakilah." Kenapa wakilah? Hanaruh, hanaruh, hanya semayang. Saya dapat cerita dari teman saya, Pak, seorang jamaah di Sigli, Pak. Mohon maaf saya sebutkan tempat, biar lebih percaya. Ada seorang ayah meninggal, anaknya datang terlambat karena masih dalam perjalanan. Ditunggu anaknya. Kemudian oleh Tengku Ibu mengatakan, "Ne, semayang ke ayah. Solat jenazah untuk ayah." Dia solat, Pak. Dia ruku dan sujud, Pak. Yang di Aceh, Pak. Solat jenazah, ruku dan sujud. Salah siapa? Itu salah sekolah. Oh enggak, Pak. Sekolah mengajarkan solat jenazah, Pak. Long SD kalau terimongnya. Ada pi long ke pesantren, Pak. Di SD saya sudah dapat materi solat jenazah. Tapi kenapa Anda bisa? Ayahnya enggak ada, Pak. Entah apa yang dia baca dalam sholat itu.
Apa hikmah ketika kita meninggal, Pak? Yang disuruh maju itu adalah anaknya, Pak. Hari ini kita sudah pernah sholat jenazah. Ketika di depan kita itu orang lain, kita mengatakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada rasa di hati? Tidak ada, Pak. Kenapa orang lain itu? Walaupun mulut kita mengatakan Allahumma firlahu, tapi orang lain. Tapi lain halnya kalau di depan kita itu adalah ayah kita, Pak. Di depan kita itu adalah ibu kita, Pak. Kita akan mengatakan Allahumma firlahu. Ya Allah, ampuni dia. Dia ayah saya, sudah membesarkan saya. Hatinya, Pak, masuk menghayati apa yang dia ucapkan, Pak. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampunilah ayah saya." Itu yang membuat doanya mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin anak akan seperti itu kalau kita tidak pernah mendidiknya. Yang kedua, Anda akan menangis, Pak. Anak Anda dokter, anak Anda jaksa, anak Anda hakim, wali kota, presiden. Yang Anda butuhkan bukan lagi presiden pada saat itu. Yang Anda butuhkan adalah anak. Yang butuh presiden siapa? Orang lain. Yang butuh wali kota siapa? Orang lain. Yang butuh hakim siapa? Orang lain. Yang butuh dokter orang lain. Yang kita butuh bukan dokter, bukan jaksa, bukan hakim. Yang kita butuh di rumah kita adalah anak. Ketika kita meninggal, kita tidak butuh papan bunga yang berjejer. Yang kita butuhkan adalah doa anak. Yang kedua, Anda akan menangis. Hilang anak kita di situ, Pak. Dan ketika hari kiamat, ketika di dunia anak nggak mengenal kita, Pak. Ketika kita meninggal, anak nggak mengenal kita, Pak. Dia sibuk menjamu tamu-tamunya karena anaknya pejabat. Tapi yang mengerikan pada hari kiamat, justru anak kita akan menjadi orang yang paling mengenal kita, Pak. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia diminta pertanggungjawabannya. Ketika dia tidak melakukan amal-amal kebaikan di dunia, siapa yang kemudian paling dia ingat? Ayahnya. Di dunia dia tak kenal ayahnya ketika tua. Ketika ayahnya meninggal, dia tak kenal ayahnya. Ketika hari kiamat, dia sangat mengenal ayahnya, Pak. Saya seperti ini, ya Allah, karena ayah saya tidak pernah mendidik saya. Dia begitu kenal dengan kita. Kapan? Pada hari kiamat. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari ini temanya tidak secara langsung terkait dengan Ramadan. Tapi kenapa kami mengambil tema ini? Selain tadi kecemasan, Pak. Yang kedua, kami ingin memanfaatkan momentum. Ceramah ini sudah sering kami sampaikan di subuh, Pak. Cuman subuh 2 saf saja. Tidak sampai pesan ini. Kita juga sampaikan di khutbah Jumat. Waktu khutbah Jumat dum tengud, Pak. Hek kerja. Sehingga kami kemudian mengambil momentum solat Idul Fitri. Semua orang berkumpul pada hari ini. Ayah dan ibu berkumpul dan bahkan tambah dengan anaknya berkumpul pada hari ini. Dan kami ingin memanfaatkan momentum ini untuk saling mengingatkan bahwa ciri orang yang bertakwa itu tidak hanya sekedar orang yang sudah melaksanakan solat, menunaikan ibadah puasa, membayar zakat, dan berangkat pergi haji ke Baitullah. Tidak. Tapi ada satu tanggung jawab lagi. Tanggung jawab yang akan terus menjadi pertanggungjawaban kita pada hari kiamat, yaitu tentang kondisi anak-anak kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.